Perkenalkan nama saya Anjina Faisal dengan NIM 80522010. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, tugas ujian akhir semester saya. Puji syukur penerus panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya penulis karunia saya tugas pribadi ini yang berjudul Terancang Global Konseptual Data Model pada Sistem Informasi Akomodasi Mahasiswa. Di sini judulnya Metodologi Overview Konseptual Database Design. Step 1.1 Build Konseptual Data Model. Tabel Build Konseptual Data Model ada entity name, description, aliases of orange. Entity name ada student, advisor, hall of residence, student hall, room, place, invoice. Ada start pada classification, course, next of kin. Yang step 1.2 identify relationship type. Tabel 2 ada identify relationship type, ada entity name, ada multiplicity relationship, multiplicity entity name. Ini penjelasan dari dua identity relationship type. Dan ini ada gambar identity relationship type. Tabel. Step 1.3 ada identify and associate attribute with entity or relationship type. Satu student dengan atribut, ada atribut, ada description, data type, length, noise, dan multi value. Kedua ada advisor, ada atribut, ada description, data type, length, noise, multi value. Ketiga ada hall of residence, ada atribut, description, data type, length, noise, multi value. Keempat ada room hall, ada atribut, ada description, data type, length, noise, multi value. Ada student flat, ada room flat. Ketujuh ada list, keempat ada invoice. Dan ke-9 ada inception, ke-10 ada staff, ke-11 ada course, ke-12 ada next of kin. Selesai itu lanjut di step 1.4 determine atribut domains. Ada entity, ada student, ada advisor, ada hall of resident, ada room hall, student flat, room flat, dan list, dan invoice. Serta ada inception, staff, course, dan next of kin. Di step 1.5 determine candidate primary and alternative key attribute. Di sini ada tabel berisi relasi, cardinality, keterangan. Dan ini gambar dari determinan kandidat primary and alternative key attribute. Di sini relationship ada student force, student avior, next of kin student, place room hall atau room flat, room hall, hall of resident, room flat, student flat, invoice, place, invoice student, inspection room hall atau room flat, inspection staff. Ini ada gambarnya. Dan ini ada step 1.6 consider use of enhanced modeling concept. Analisis potensi modeling, ada satu generalization atau specialization. Entity student, ada aggregation atau composition, ada derived attribute, ada multi-value attribute. B. Penggunaan subtype, ada entity supertype. O.
gambarnya keduanya memiliki atribut yang mirip, room number, flash number, monthly, dan hanya saja hubungannya dengan hal atau flat yang membedakan. Ini gambarnya. Lanjut step 1.7, cek model for Johnson. Ini gambarnya ada ERD, ada ERD 1 generation, ada accommodation, ada dormitory, student flat, room, dormitory room, flat room, aggregation, ada 2 aggregation, ada inspection flat, 3 ada compensation, ada student flat, ada dormitory. Ini penjelasannya. Dan ini tabelnya ada relasi entitas 1, entitas 2, dan cardinality. Yang step 8, validate contractual model agency user translation. Ini ada gambarnya. Masuk di step 2.1, ada drive relationship with detail. 1, strong entity type. Ini ada table entity, primary key, atribut utama. 2, weak entity type. 3, ini gambarnya ada 3, one to many, binary relationship type. Ini gambarnya relasi. 1 to 1, dan 4 one to one, binary relationship type. Ini gambarnya. Ini tabelnya. 3 one to one, recursive relationship type. Tidak ditemukan studi kasus ini. Yang keenam ada superclass, subclass, relationship type. Ini tabelnya superclass, subclass, staff, hall manager, cleaner, admin, assistant, inspector. Ada 7 ada many to many, binary relationship type. Tidak ada hubungan langsung many to many dalam kasus ini karena semua relasi sudah dijembatani oleh entitas tambahan, misalnya list, inspection, dan lain-lain. 8, kompleks relationship type. Relasi kompleks yang melibatkan lebih dari 2 entitas secara tidak langsung. Ada list, ada inspection. 9, ada multi value attribute. Terus lanjut ke step 2.4, cek integrasi constraints. Ini ada tabelnya. Lanjut ke 2.6, ada logical data model, diagram, 1 mahasiswa daftar dan pilih akomodasi, 2 tagihan dikirim tiap semester, 3 pembayaran invoice, 4 inspeksi flat dilakukan, 5 catat next of kin. Ini tabelnya. Logical data model di University Accommodation Office case study. Ini tabelnya. Ini bagian B1 dan saya lanjutkan di bagian B2. B3 ini bagian B3 yang berjudul Methodology of Overview Contractual Database Design. Step 1 ada di sana ada build contractual data model. Ini tabelnya. Ada tabel build contractual data model. Step 2 ada 1.2 identify relationship type. Ini tabelnya. Dan ini penjelasannya dari tabel dari step 2. Ini gambarnya ada dari relationship type. Lanjut ke step 1.3, identity and associate attribute with entity or relationship type. Ini tabelnya identity and associate attribute with entity or relationship type. Ada entity name, attribute, description, data type, roles, motive, value. Lanjut ke step 1.4, determine attribute domains, entity word. Ini tabelnya ada entity stock, ini atributnya ada tabelnya ada attribute name, available value, size,
Ini ada yang ketiga entity patterns. Ini tabelnya. Yang keempat entitas next of kin tabelnya. Kelima ada entitas lokal dokter. Keenam ada entitas apartemen. Ketujuh ada entitas apartemen, ada atributnya. Yang kelima ada entitas independen. Yang kesembilan ada medication. Lanjut ke step 1.5, determine candidate primary and alternative key attribute. Nah, ini tabelnya yang di step 1.5. Next of kin, local doctor, apartemen, outpatient, infeksi, ada medikasi on, medication. Lanjut, ini tabelnya. Lanjut step 1.6, consider US. Consider as of and just model content concepts. Ini gambarnya. Lanjut, ini penjelasannya ada entitas dan atributnya. Entitas dan atributnya ada war number, dan lain-lain. Lanjut. Lanjut, ERD model untuk menyempurnakan pemodal konseptual sistem informasi rumah sakit. Well Medios ER merupakan pengembangan dari ER model standar. Ada satu spesialisasi dan generalisasi. Ada yang spesialisasi dan generalisasi dibagi menjadi dua. Ada A, entitas staff dan entitas pasien. Entitas staff ada charge nurse, senior nurse, junior nurse, dokter. Ya, entitas pasien ada in-patent dan out-patent. Kedua ada agregasi. Tiga ada kategori union kategori. Keempat ada inheritance attribute. Kelima ada diagram ER. Ada staff, ada pasien, ada pemeriksaan, ada regression, supply. Dan bagian step 1.7 ada change model for redundation. Di bagian proses pemodal ER dan IR dilakukan langkah penting selanjutnya adalah memeriksa model terhadap kemungkinan terjadinya redundansi. Identifikasi redundansi entitas. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat apakah terdapat entitas ganda yang sebenarnya mempresentasikan objek atau konsep yang sama. Jika ada entitas dokter dan spesialis staff yang memiliki atribut serupa dan aktivitas yang hampir identik, maka perlu dianalisis. Jika ada entitas PTN dan out-PTN yang menyimpan informasi umum sama, seperti nama, alamat, dan tanggal lahir, maka sebaiknya informasi umum tersebut diletakkan di entitas induk PTN. Dua, ada pemeriksaan redundansi atribut. Ketiga ada redundansi dalam hubungan, dan empat ada normalisasi konseptual. Kelima ada rekomendasi pengurangan redundansi. Ini gambarnya. Ke-1 pemeriksaan entitas ganda. Kedua ada pemeriksaan redundansi atribut, ini penjelasannya. Ketiga pemeriksaan redundansi relasi. Keempat ada pemeriksaan normalisasi konseptual, dan ini penjelasannya. Kelima ada rangkuman hasil pemeriksaan redundansi. Ini tabelnya. Dan ini penjelasan dari tabelnya. Dan bagian step 1.8 ada validate conceptual model again user transaction. Ini ada gambarnya. Ini gambar keduanya. Lanjut di step 1.9 ada review lokal conceptual data model with user. Ini ada gambarnya.
perjelas. Terus lanjut ke primary case. Ini ada bagian dari gambar. Lanjut ke programs case. Ini ada penjelasannya. Lanjut ke unity concentrans. Ini penjelasannya. Not null concentrans ini adalah atribut-atributnya. Terus lanjut ke step 2 yang berjudul metodologi logika database. Step 2.1 driver relationship for logical data model. Strong entity type ada penjelasannya di sini, juga ada penjelasannya. Weak entity type ada penjelasannya, sama ada one to many, binary relationship, penjelasannya ada 4 many to many, binary relationship type. Terus bagian step kedua validate relationship using normalization. Ini ada tabel workshop allocation, dan ini ada tabel PTN medication from. Ini ada tabel PTN allocation. Ini ada tabel medication from. Ini 1 NF tabel staff. Tabel workshop allocation. Ada tabel PTN registration from. Ini ada tabel PTN allocation. Ada charge, no staff, no charge, no name, word name, location. Lanjut ke tabel PTN drugs. Ini tabel PTN drugs. Lanjut ke tabel regression form ini. Lanjut ke 2 NF tabel staff. Lanjut ke tabel staff allocation dari 2 NF tabel staff collocation. Tabel staff work expression, tabel charge nurse, tabel work staff, tabel patein, tabel next of kin, tabel lookup, dan tabel work information ini. Terus tabel patein asset, tabel patein drugs, tabel drugs, tabel equation, dan tabel drug information, tabel equation items. Lanjut ke 3NF ada tabel staff. Beberapa bagian dari tabel 3NF, tabel staff, ada tabel staff allocation, tabel staff qualification, tabel staff work expression, tabel test notes, tabel staff information, ada tabel staff allocation, ada tabel PTN, ada tabel next of kin, tabel local data, tabel work information, ada tabel PTN allocation, ada tabel history, tabel drugs, tabel PTN, tabel hospital room, sama tabel hospital, sama tabel drug information, tabel equation item. Lanjut ke 4NF, tidak ada tabel yang masih memiliki multi value dependence. Lanjut ke 5NF, tidak ada tabel juga yang masih memiliki joint dependence. Lanjut ke step 2.3, validate relationship again user transaction. Ini gambarnya. Lanjut ke step 2.4, check integrity constraints. Ada binary keys. Ini ada bagian-bagiannya. Ada foreign key, bagian-bagiannya. Ada unique contents, bagian-bagiannya. Ada not null contents. Ada rental, integrity, ada business rules. Lanjut bagian step 2.5, review local kontraktual data model with user. Ini gambarnya. Identifikasi entitas dan atributnya, ini ada identitas dan atributnya. Sini ya sampai 16 praktik supplier. Ada identifikasi hubungan antara entitas. Ini beberapa entitasnya. Lumayan ada.
Terus tinjauan model data logis dengan program interaksi dan pengguna. Ini bagian 2.6 Math Logical Data Model Global Model Option Step. Ini gambarnya. Saya lanjut ke koordinat. Oke, di sini saya akan melanjutkan kodenya, appendix-nya. Di sini saya akan coba masukkan drop table first. Oke, di sini berjalan tabel dropnya. Saya screenshot dulu. Oke, di sini dia jalan. Di sini saya akan screenshot karena buat bukti nanti. Oke, lanjut create table Artisoc. Saya coba jalankan yang create table Artisoc. Di sini jalan juga yang create table Artisoc. Kita lanjut ke table force. Ini kita ada beberapa create table. Jadi kita akan coba jalankan satu-satu. Oke, yang create table force jalan. Kita screenshot dulu. Kita lanjut ke tabel staff, create table staff. Lihat. Kita coba jalankan create table staff-nya. Oke, create table staff-nya jalan. Screenshot lagi. Kita lanjut ke table hall. Kita coba jalankan yang create table hall. Ya, jalan juga. Kita coba lagi create table student flat. Yang ini kita screenshot dulu, sorry. Yang hall-nya. Sini kita jalankan yang student flat. Oke, kita coba jalankan yang student flat-nya. Oke, student flat-nya jalan. Good. Oke, lanjut lagi. Kita akan coba table room. Create table room kita akan coba jalankan create table room-nya. Right, so. Table room-nya jalan juga. Kita screenshot lagi. Maaf agak sedikit lama karena kita harus jalankan satu-satu. Kita lanjut ke create table list agreement. Kita akan coba jalankan dulu. Oke, create table list agreement-nya jalan. Kita lanjut ke table invoice. Kita coba jalankan yang table invoice-nya, create table invoice.
ya jalan juga. Kita lanjut ke table flat inspection. Kita coba jalankan yang create table flat inspection. Kita coba ya hasilnya muncul, kita screenshot lagi. Kita lanjut ke create table look delete student. Oke, hasilnya keluar lagi. Kita akan coba jalankan lagi yang critical flash. Critical flashnya kita screenshot dulu. Oke, di sini kita jalankan yang insert advisor value, jalan, kita screenshot lagi. Kita jalankan satu-satu ya guys. Di sini kita jalankan satu-satu. Kalau langsung bisa error. Kita lanjut screenshot. Sorry. Kita lanjut yang ketiga, tangan staff. Coba pakai jalan, screenshot lagi. Kita lanjut yang keempat, value, hall value. Jalan, kita screenshot. Kita lanjut yang tadi kan hal ini yang student. Student, kalau bisa jalan. Kita lanjut ke yang room. Jalan juga, yang room juga jalan. Oke, kita sambil screenshot biar kita ada bukti bahwa itu ada kita. Kita lanjut ke please. Lanjut dari please. Kita coba jalankan jalan. Kita screenshot lagi. Kita lanjut ke student. Yang studentnya ke jalan. Row. Kita lanjut kelas agreement. Jalan juga, kita screenshot. Kita agak cepat soalnya. Kita menunggu waktu. Jalan juga guys di sini. Nah, kita masih beberapa kode lagi, kode appendix. Jalan lagi.
Di sini kita langsung masuk ke soalnya. Jadi kan example-nya langsung masuk di B1, langsung ke create sampai jalan yang lanjut di B1 prosedur student. Oke, di sini jalan, kita lanjut lagi. Sorry kita screenshot dulu. Maaf. Oke, kita lanjut yang B3. Kita coba jalankan yang B3 dulu. Coba panggil. Ya, B3 juga jalan. Kita screenshot lagi. Hasilnya muncul tadi ya. Kita lanjut ke B4. Kita akan coba manggil yang trigger lock delete student. Kita coba panggilkan dulu. Create or place trigger. Ya, dia jalannya di sini. Kita screenshot lagi. Oke, lanjut. Kita langsung masuk di queries untuk appendix B1. Langsung kita coba memanggil manager name and telephone number for hall. Kita coba jalankan dulu yang bagian A dulu. Select. Ya, muncul ya. Di sini ada hall A, hall name, manager name, phone number. Ada hall restaurant in 002 second, John manager. Ini contoh nomornya. Contoh hall A, John manager 812 sekian. Rasanya yang bagian A, kita lanjut ke bagian B. Kita coba jalankan yang bagian B itu. Yang bagian B juga muncul. Lupa tadi yang bagian A, lupa di screenshot. Kalau kita langsung aja screenshot ke bagian B. Bagian B ada student name, matric number, list, ID, student ID, room ID, semester, start date, end date. Kita akan lanjut ke bagian C. Ya, bagian C juga muncul. Kita akan coba tarik ke atas biar kelihatan. Ada list ID, student ID, room ID, semester, start date, end date. Ada list ID-nya L001, student ID-nya M001, room ID-nya R001, semester summer 2025, start date-nya dari tanggal 1 Juni sampai 2025, tanggal 1 Juni 2025, dan end date-nya 31 Agustus 2025. Di sini kita akan lanjutkan yang bagian D, yang total rents paid by a given student. Aduh.
Ini kita lanjut ke bagian D. Kita coba jalankan. Yang bagian D muncul juga ada student ID MO1 dan totalnya round page-nya 3 sekian. Lanjut. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang bagian F. Ini yang bagian F udah muncul datanya. Ini ada inspection ID, flat ID, staff ID, inspection date, condition. Oke, saya akan lanjut di exercise ke-7 dulu. Sorry, maaf. Saya lanjut ke bagian G. Bagian G, student meeting room and place. Saya coba jalankan. Oke, di sini ada muncul tabelnya, ada student name, matric name, number, room number, place number. Ada Anissa Putra yang 6. Saya screenshot dulu. Bagian G. Lanjut ke bagian H. H. Bagian H. Student. Oke, bagian H muncul juga di sini. Kalian bisa melihatnya. Saya geser lagi lebih besar. Ada matric number, first name, last name, status, home address, advisor ID, kategori, next of kin, place ID. Kita lanjut ke bagian I. Kita coba jalankan yang bagian ini. Sini bagian total number of student in a category. Muncul tabelnya kategori lokal total student. Munculnya di tabelnya. Oke, bagian K muncul ada name, internal phone. Dokter Sinta dan internal phone itu. Kita lanjut ke bagian L. Kita screenshot dulu, sorry, bagian K-nya. Ini bagian ini bagian I, EL. Kita akan coba jalan bagian EL-nya. Ya, bagian L-nya min rank, max rank, dan ya muncul semua ya bagian. Lanjut ke bagian kasih dulu, sorry. Kita screenshot bagian IL-nya. Lanjut ke bagian M. Coba jalankan yang bagian M. Jalan ada whole name, ada total page. Dan bagian terakhir bagian N ada staff over 60 years old today. Kita coba jalankan. Oke, dan ini hasilnya ada staff ID name, birthday, location. Oke, sekian dari saya. Tugas presentasinya yang membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.